Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Bergian Parido Topik Adrian. Kali ini saya akan presentasi untuk responsif bimbingan karir dengan study case menggunakan dataset Train in Australia. Oke, pertama-tama kita akan import library-nya dulu, kemudian load datasetnya. Oke, kemudian lanjut ke tahapan pertama yaitu exploratory data analysis. Tahapan ini berfungsi untuk memahami dataset seperti jumlah data, kolom, tipe data, dan lain-lain. Oke, kemudian untuk df.info ini untuk mengetahui informasi seperti jumlah baris atau jumlah datanya, kemudian berapa kolomnya, dan tipe datanya. Kemudian describe mengetahui deskripsi dataset seperti rata-rata, min, nilai max, dan lain-lain. PDF untuk menampilkan 5 data pertama dari atas. Oke, kemudian kita cek apakah ada data yang kosong menggunakan df.disnull.sum. Jadi dihitung berapa kolom yang nilainya kosong. Kemudian df.noUnique untuk menghitung nilai uniknya. Jadi nilai yang kembar akan dihitung sebagai satu angka. Kemudian untuk duplikat, di sini menggunakan df.duplicate_sum, di total duplikatnya ada 0. Lanjut ke visualisasi. Pertama untuk visualisasi kolom numerik seperti ini grafiknya. Kemudian visualisasi kolom kategorikal. Sebenarnya date ini harusnya nggak masuk ke kategorikal karena memang dia tipe datanya objek, jadi dia masuk ke visualisasi data kategorikal. Oke, dari tahapan pertama EDA, kita dapat mengetahui bahwa eh, fitur pada target atau range tomorrow-nya yang kita prediksi itu tidak seimbang, seperti ini, jomplang. Kemudian, banyak kolom yang nilainya kosong, tetapi tidak ada data duplikat. Kemudian, untuk tahu korelasi kolom-kolom lain kepada korelasi kolom yang lain ke kolom target, kita harus mengonversi kolom kategori menjadi numerik dulu supaya bisa dicari korelasinya. Nah, biasanya untuk mengubah tipe data ada di preprocessing data. Biasanya untuk menenangi data kosong, duplikat, outliers, dan lain-lain. Nah, untuk data numerik saya mengisi data kosongnya menggunakan rata-rata dari masing-masing kolom. Kemudian untuk kategori, saya mengisi nilai modus dari masing-masing kolom. Nah, kemudian di label encoding ini, jadi yang tipe datanya kategori kan langsung diubah ke numerik. Nah, ini untuk mencari korelasinya menggunakan metode Spearman seperti ini. Humidity memiliki korelasi yang paling banyak, korelasi positif, lalu sunshine memiliki korelasi negatif yang paling sedikit, paling banyak juga, 0,3. Nah, di sini korelasi negatif itu bukan berarti tidak ada korelasinya. Artinya, semakin besar nilai korelasi negatif berarti semakin rendah probabilitas terjadi hujan. Kalau positif berarti sebaliknya. Kemudian seleksi fitur berdasarkan nilai korelasi yang tadi. Ini yang saya pilih. Nah, mengapa saya pilih humidity 3 pm ke 3 pm? Itu karena ada dua jenis humidity, 3 pm dan 9 am. Nah, jadi karena dua itu mempunyai makna yang sama, jadi saya pilih salah satu. Itu disebut eh, fitur yang redundant. Nah, visualisasi outliers. Nah, visualisasinya seperti ini untuk outliersnya. Nah, kemudian distribusi data setelah di preprocessing seperti ini. Nggak jauh beda. Oke, lanjut ke kita akan memasukkan dataset yang sudah di preprocessing ke dalam label X dan Y sebelum kita masukkan ke model. Nah, di sini juga saya menggunakan Smote untuk menangani data imbalance yang sebelumnya datanya besar sebelah, sekarang disamaratakan menggunakan Smote. Nah, Smote dilakukan di training agar datanya tidak bocor ke testing.
Normalisasi menggunakan robust scalar, kemudian visualisasi data sebelum dan sesudah smote seperti ini. Jadi imbang datanya. Oke, kemudian lanjut ke modeling. Di sini saya menggunakan model random forest classifier karena model ini cukup tahan terhadap outliers. Karena sebelumnya outliersnya tidak saya apa-apakan, saya biarkan saja. Jadi model ini ya lumayan cocok lah dengan tahan dengan outliers. Kemudian simpan hasil training. Nah, selanjutnya kita evaluasi model. Di sini kita dapat akurasi 83%. Nah, untuk confusion matrix ini untuk mengetahui performa prediksi dari model, mana prediksi yang salah, mana prediksi yang benar, prediksi kelas negatif yang benar, kemudian yang sini itu prediksi kelas positif yang benar. Oke, kemudian lanjut ke optimasi. Gimana caranya random forest yang tadi itu performanya didorong lebih lagi. Nah, pertama saya menggunakan hyperparameter tuning. Hyperparameter tuning yang saya gunakan ini randomizer CV. Saya menggunakan ini karena lebih cepat saja daripada grid search. Nah, kemudian simpan parameter terbaik hasil dari hyperparameter tuning tadi. Kemudian di training ulang dan hasilnya sama saja, akurasinya 23%. Di sini confusion matrixnya juga nggak jauh beda, cuma selisih sedikit saja. Nah, kemudian untuk keyword cross validation ini saya gunakan untuk menguji stabilitas model. Nah, untuk apa? Untuk menguji apakah akurasinya tiap iterasi itu eh, selisihnya berapa besar. Nah, di sini stabilitas modelnya cukup stabil ya karena menghasilkan akurasi yang tidak jauh beda 83-83% terus. Oke, kemudian eh, save model, dan scalarnya untuk diimplementasikan. Nah, ini kemudian ini adalah implementasi modelnya. Jadi implementasi prediksi apakah besok hujan seperti ini. Kita tinggal mengubah-ubah nilai-nilai pada kolom ini, rainfall sudah saya urutkan. Nah, rainfall, sunshine, wind gust, ya, ya ini diisi bebas lah. Oke, kemudian diprediksi dengan nilai seperti ini, hasil prediksinya besok adalah hujan. Oke, sampai situ saja presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.